Qala al-muallif rahimahullahu taala al-mabhatsus tsalits, pembahasan yang ketiga dari tamhid. Tadi pagi pembahasan yang pertama terkait dengan ta'rif atau terkait dengan manzilatul halaqat al-Qur'aniyah sudah kita baca. Kemudian mabhats yang kedua terkait dengan ta'rif juga sudah. Sekarang kita masuk ke al-mabhats ats-tsalits, nash'atul halaqat al-Qur'aniyah wantisharuha, penyebaran halaqat Qur'aniyah atau tumbuh kembang halaqat Qur'aniyah dan penyebarannya. Di sini nanti akan beliau sebutkan beberapa titik tempat terjadi atau adanya halaqat Qur'aniyah. Ada 8 kota besar di mana di situ menyebar halaqat Qur'aniyah. Kemudian bagaimana awal muncul ada qiraah sab'ah, qiraah 14, kemudian terakhir nanti poin yang ke-10 akan beliau singgung. Di antara salaf itu ada yang usianya masih belum ihtilam, masih belum balik, tapi sudah hafal Al-Quran. Oke, langsung saja. Yang pertama, halqatun nur fi ghari Hira, halaqah an-nur di Gua Hira. Di Gua Hira, jelas kalau kita dengar Gua Hira ya berarti yang dimaksud di sini adalah halaqahnya Rasulullah dengan malaikat Jibril. La'alla awwalu halqatin Qur'aniyatin tatasharrafu al-kaunu bin iqadiha, bisa jadi halaqah Qur'aniyah yang pertama di mana tatasharraf menjadi mulia al-kaunu, alam semesta, bin iqadiha dengan terjadinya halaqah tersebut, kanat yaitu hina bazagha awwalu syi'ain min anwaril Islam, ketika muncul pertama kali semburat cahaya Islam. Wa adzinallahu subhanahu liruhil amin Jibril alaihi salam bin nuzuli alal Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada ar-ruhul amin malaikat Jibril untuk turun kepada Rasulullah di Gua Hira. Lituqada hunaka awwalu halqatin qur'aniyatin fil ardi, untuk dibuat di sana pertama kalinya halaqah Qur'aniyah di muka bumi. Halqatun nur yaitu halaqah an-nur. Bainal aminaini, di antara dua amin. Aminu ahlis sama Jibril alaihi salam, wa aminu ahlil ardi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walitu'lina bud as-sanatil ula minal bi'tsah an-nabawiyah al-karimah, juga sebagai tanda diumumkannya permulaan tahun pertama kenabian. Berikutnya beliau menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengisahkan bagaimana awal pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu. Awalnya Rasulullah senang untuk bertahannuts, dan awalnya malah Rasulullah itu ya ar-ru'ya as-salihah fin naum, mendapatkan mimpi yang soleh di dalam tidurnya beliau. Kemudian beliau suka menyendiri di Gua Hira, tahannus, ta'abbud. Kemudian akhirnya suatu hari didatangi oleh malaikat Jibril yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Kemudian malaikat Jibril memeluk Rasulullah, kemudian turunlah, disampaikanlah wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan, jadi halaman 23, faqad kanat iqra. Kalimat iqra itu adalah awwalu kalimatin uftutiha biha dzalikal liqa al mubarak bainal aminaini. Kalimat iqra adalah kalimat yang pertama kali dijadikan sebagai pembuka untuk pertemuan yang penuh berkah di antara dua amin. Aminu ahli sama, aminu ahlil ardi. Wa kana Jabalun Nur, adalah Gunung An-Nur, wa awwalul amkinati tasyarrufan bidzalikal liqa, adalah tempat yang pertama kali mendapat kemuliaan dengan adanya pertemuan di antara malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian liqa antara dua amin ini, malaikat Jibril dan Rasulullah, terjadi di berbagai tempat selama 23 tahun, yaitu durasi diturunkannya wahyu. Famin Makkah ilal Madinah, paragraf berikutnya itu, dari Mekah kemudian ke Madinah, ila Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, Taif, Hudaybiyah, Badar, Tabuk, naharon walailan, kadang turunnya siang hari, kadang turunnya malam hari, saifan wasyita, musim panas, musim dingin, hadaron wasafaron, ketika Rasulullah dalam kondisi tidak bepergian, ketika beliau sedang dalam kondisi safar, masyian aurakiban, ketika berjalan kaki, ketika mengendarai unta, qa'idan au qa'iman, dalam kondisi duduk dan berdiri. Hatta laqad kanat halaqatun nur tuqadu fil lailati syatiyati syadidatil bardi, sampai halaqah an-nur itu dibuat atau diadakan pada malam yang sangat dingin. Fama tanfaddu hatta yafidu jabinun nabi sallallahu alaihi wasallam bil araq. Tapi meskipun cuaca sangat dingin, saking karena beratnya menerima wahyu, kedua pelipisnya Rasulullah mengalirkan keringat, padahal malam yang sangat dingin sekali. Nah, antum bayangkan misalkan di ruangan ada AC 5, semuanya di setel 16, tapi masih berkeringat. Itu kan kondisi berarti betul-betul sangat berat, kan gitu. Ruangan ini misalkan ada 5 AC, itu kan udah sangat dingin. Sebelah aja AC 1, kalau di setel 16 kan dingin kan. Kalau masih berkeringat itu berarti kan betul-betul sangat berat. Nah, berikutnya itu kemudian beliau Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Riyad Ulaimat menyebutkan bagaimana beberapa cara Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Di paragraf yang bawah itu yang dicetak tebal. Ini kalau di buku kita dicetak tebal ya, tapi kalau yang di aslinya dia berwarna. Karena kita kan modal nyetak, kalau ini saya dulu ngeprint. Sebelum tahu nyetak itu ngeprint, ini habisnya lebih mahal ini dulu, sampai 80, hampir 90. Ahyanan ya'tini mithla solsolatil jaros. Kadang wahyu itu datang seperti gemerincing bel, lonceng. Wa huwa asyadduhu alayya, dan itu adalah cara yang paling berat untukku. Fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Wa ahyanan, kadang yatamatsalu li al-malaku rajulan, kadang malaikat menyerupakan dirinya di hadapanku sebagai seorang laki-laki. Fayukallimuni, kemudian berbicara kepadaku. Ini halaqah an-nur. Tuh.
Oh, ini kemarin baru habis dibersihkan. Ya. Halaqah an-nur ini yang penting poinnya berarti A, pesertanya adalah 2 amin, malaikat Jibril dan Rasulullah. Kenapa dinamakan Halaqah an-nur? Karena lokasi pertama di Gua Hira. Gua Hira itu berada di Gunung An-Nur. Yang ketiga, lokasi berikutnya ada di Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, dan lain sebagainya. Waktunya malam, siang, musim panas, musim dingin, dan lain sebagainya. Dibuka di buku. Caranya seperti gemerincing lonceng. Kadang malaikat menyerupai laki-laki. Ini ringkasan dari yang pertama, Halaqah an-nur, antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Oh ya, durasi totalnya. Durasi ini kan waktu ya. Durasinya berapa? 23 tahun.